guys, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih niat sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau niat sholat subuh, usolli fardhu subuhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, untuk niat-niat yang lain, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, aku kasih waktu nih, biar kalian bisa mencoba hafal jika ada yang belum hafal dan memahami dulu niat-niatnya yang lain. Oke, sekarang waktunya kita lanjut ke materi nih. Nah, materi yang pertama adalah rukun sholat. Kalian tahu gak sih rukun sholat apa aja? Nih ya, aku bacain. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang namanya melakukan sesuatu kegiatan atau suatu kewajiban, pasti kita harus niat dulu guys. Biar apa yang kita kerjakan itu berkah. Apalagi ini sholat fardu. Jadi, harus niat ya, jangan lupa. Lalu yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk iftirosi dan dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tawaruk dengan tumakninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam pertama. Dan yang ke-13, tertib atau berurutan. Nah, gimana guys? Udah hafal belum? Kalian harus hafal ya, karena ini tuh wajib. Kita harus tahu, apalagi sebagai umat muslim yang baik. Nah, selanjutnya kita memasuki materi kedua. Materi kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi kalau misalnya kita belum mandi, terus pakaian kita kotor, jangan sholat dulu. Sebaiknya kita harus mensucikan diri kita dahulu. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, buat yang cewek nih, kalau lagi halangan, tentu saja nggak boleh untuk melakukan sholat wajib. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang keempat, menghadap kiblat. Jangan sampai salah kiblat loh ya. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalnya belum masuk waktu sholat, jangan sholat dulu guys. Siapa tahu nanti kalian kena waktu-waktu yang haram. Kan sayang jadi sholatnya. Gimana guys? Sudah hafal belum? Dan sudah bisa dipahami belum materinya? Semoga bisa ya. Ya udah, aku kasih waktu nih buat baca-baca ulang. Nah, materi selanjutnya, hal-hal yang tidak diperbolehkan saat sholat, yaitu berbicara secara sengaja. Kedua, banyak bergerak secara berurutan. Ketiga, hadas. Yang keempat, keluar najis atau terkena najis. Yang kelima, terbuka auratnya tatkala di dalam sholat. Yang keenam, merubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Yang kesembilan dan kesepuluh, tertawa. Dan yang terakhir, murtad. Nah, kalau namanya dilarang, berarti kita gak boleh ngelakuin itu loh ya. Ingat,
Agar sholat kita diterima, kita harus menghindari apa aja yang dilarang dalam saat kita melakukan sholat. Oke guys, lanjut ke materi selanjutnya. Kalian tahu nggak sih kalau misal kita sebelum sholat itu kita boleh melakukan sholat sunnah, namanya sholat sunnah rawatib. Nah, kalian bisa lihat ya materi di sini. Di sini tuh ada keutamaan dari sholat rawatib. Dan kalian juga bisa ngeliat hadis-hadisnya ya. Dan yang dilarang juga bisa. Di sini tercantum semua informasi. Oke. Mungkin kalian perlu waktu untuk membaca dulu. Aku persilakan. Jangan lupa ya, dibaca juga keutamaannya. Biar kita terdorong untuk melakukan sholat sunnah ini. Kan lumayan tuh dapat pahala. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.